Public Administration Andalas University proudly present Pilih Podcast, bincang-bincangnya anak administrasi publik. Halo sobat semua, jumpa lagi sama aku Ani dan aku Dea di Bilik Podcast. Nah, gimana nih kabarnya sobat semua? Semoga baik-baik aja ya. Dea gimana nih, Dek? Nah, alhamdulillah nih Ani, dia juga kabarnya baik-baik juga nih. Nah, buat sobat semua, jangan lupa ya, kita tetap jaga kesehatan karena kita masih di dalam pandemi COVID-19 kan. Nah, buat sobat-sobat yang sering keluar rumah, jangan lupa ya untuk selalu pakai maskernya dan bawa hand sanitizer-nya dan tetap juga menjaga jarak. Nah, kira-kira Ani, pada episode Bilik Podcast kali ini kita bakal ceritain apa nih Ani? Kayaknya karena hujan-hujan gitu kan, pada musim hujan kayak gini asik bahas-bahas ngenang-ngenang masa lalu gitu gak sih, Dek? Nah iya bener banget, apalagi kita bakalan masuk ke bulan yang ujungnya ber. Konon katanya nih, kalau misalnya kita udah masuk ke bulan yang ujungnya ber seperti September, Oktober, November, Desember, kita bakal diguyur hujan kayak udah mulai nih musim hujan gitu, penghujung tahun kan Ani. Kayaknya emang seru banget nih hujan-hujan kita sambil dengerin Bilik Podcast, terus kita ngenang-ngenang masa lalu gitu. Kira-kira di Bilik Podcast kali ini kita bakal ngenang masa lalu yang seperti apa tuh? Kayaknya kita bakal cerita tentang kisah cinta nih, biar lebih agak seru gitu loh, Dek. Nah iya, ternyata ada dari sobat yang ngirimin ceritanya buat dibacain sama kita. Kira-kira Ani penasaran nggak selanjutnya kita bakal cerita apa? Penasaran dong, Dek. Gimana tuh, Dek? Nah, Laura nama samarannya. Dan dia termasuk salah satu mahasiswa aktif di sebuah PTN ternama yang ada di Sumatera Barat. Di sini Laura mau ceritain ke orang-orang. Mungkin sobat bakal nanya nih, kenapa sih Laura pengen ceritain hal ini ke orang-orang? Ya, karena apa lagi coba kalau bukan si Laura jatuh cinta. Nah, Ani, biasanya kalau orang jatuh cinta itu bawaannya senang mulu kan. Pengen banget mereka itu nunjukin ke mantan pacarnya. Nah, buat manas-manasin gitu Ani pernah berpengalaman nggak kalau misalnya kita udah jadi mantan-mantan nih, buat manas-manasin mantan itu kita pakai cara ngenalin doi kita ke mantan gitu Ani? Pengalaman sih nggak ada ya, tapi kayaknya dengar-dengar dari cerita teman-teman Ani nih, kita pamerin doi ke mantan itu kayak suatu apa namanya? Kayak suatu kebanggaan aja gitu nggak sih, Dek? Nah, iya bener banget Ani, kayak suatu kebanggaan atau kesenangan gitu kan buat manas-manasin mantan. Nah sedikit cerita nih, ternyata kisah si Laura ini bermula dari DM Instagram. Laura ingat banget nih, waktu itu Laura masih jadi maba, masih linglung gitu kan dengan keadaan sekitar. Masih kaget dan shock dengan sistem pembelajaran yang beda banget dari zaman-zaman SMA dulu. Nah, dari DM tersebut muncullah notif di HP-nya si Laura. Nah, suara notifikasi si cowok ini memecahkan keheningan sore waktu itu. Saat suasana kan kita masih kuliah daring kan Ani. Otomatis si Laura ini sontak dong kaget mendengar notif tersebut kan. Bisa jadi takutnya notif dari dosen atau notif dari teman berisikan tugas. Ternyata notifnya ini bertuliskan halo, kata si cowok yang itu Ani. Langsung dibalas dong sama Laura. Iya. Terus si Laura ini ternyata dia nggak tahu siapa yang ngirim pesan tersebut. Soalnya memang Laura tidak saling mengenal sebelumnya. Tidak lama kemudian, si cowok minta fallback sama Laura. Fallback kak, kata si cowok tersebut kan Ani. Terus langsung dibalas sama Laura, oke bang. Nah, keesokan harinya setelah cuman cuman perkataan fallback kak sama oke bang, si cowok langsung DM lagi, boleh kenalan nggak? Aduh, udah mulai masuk ke
modus-modus buaya, ya nggak sih Ani? Iya, betul banget. Ini tahap-tahap awalnya nih deh kayaknya. Ya, nah berawal dari pertanyaan singkat itu, si Laura juga udah mulai saling bertukar pesan. Dari sekian banyak laki-laki yang ngajak Laura berkenalan di media sosial, sepertinya Laura mulai tertarik sama cowok tersebut karena dia paling berbeda. Kenapa bisa gitu ya, Ani? Mungkin karena cara berkenalannya beda dari cowok pada umumnya. Kata Hmm. Laura, biasanya cowok itu DM Instagram langsung minta nomor WA. Nah, kalau cowok ini dia masih sampai di DM Instagram gitu. Nah, setelah ngajak berkenalan, dia mulai membuka percakapan dengan nanyain seputar kehidupan pribadi. Kayak si cowok mulai nanya ini, Laura anak keberapa, punya saudara berapa, terus asalnya dari mana. Pokoknya spesifik tentang kehidupan Laura. Dibungkus dengan kata-kata sopan dari cowok tersebut alias dia agak kepo sedikit. Nah, ternyata nih Ani, berhubung cowoknya ini polisi, cowoknya ini mulai cerita nih tentang dinasnya dulu di Jakarta. Ternyata cowoknya ini orang Jakarta nih Ani. Hmm. Hmm. Nah, masa itu si Laura ingat banget waktu itu mahasiswa lagi pada heboh nyerang gedung DPR kan. Ternyata si cowok tersebut itu dia bertugas di sana nih buat ngamankan kejadian yang di gedung DPR. Nah, dia mulai cerita-ceritakan. Terus si Laura agak respect karena sedih sih melihat polisi tersebut kan mereka kayak nggak tahu apa-apa. Tugas mereka cuman ngamanin di gedung DPR, tapi malah mereka jadi kambing hitam tuh. Nah, selanjutnya si cowok ini dan si Laura dia mulai main tebak-tebakan nih. Tebak-tebakan bucin pada umumnya gitu loh, Ani. Gimana tuh tebak-tebakan bucin? Nah, tebak-tebakan kalau misalnya kita bisa jawab pertanyaannya itu kita bakal dapat reward seandainya dia bisa jawab dan menang. Nah, katanya si Laura ini dia bakal janjiin ngasih ciki-ciki ke cowok tersebut. Dan waktu lagi main, ternyata cowoknya bener nih cowoknya bener nih jawab pertanyaan tebak-tebakan dari Laura. Nah, kan mereka tadi udah apa namanya udah janji di awal bakal ngasih reward gitu kan berupa ciki-ciki. Nah, si si cowok tersebut ternyata dia mulai minta nomor WhatsApp, udah mulai Aduh, ini ada yang mulai naik kelas nih buayanya. iya bener banget Ani, udah ada perkembangan sedikit ya dari DM Instagram terus pindah ke nomor WhatsApp. Katanya Ani biar transaksi pengiriman ciki-cikinya itu berjalan lancar. Ini ada-ada aja nih kayak modus buayanya nih. Nah, waktu itu si Laura dia ngabain dulu nih Ani permintaan si cowok tersebut. Dia nggak langsung ngasih nomor WhatsApp-nya sama cowok tersebut. 3 hari kemudian baru dia kasih nomor WhatsApp-nya ke cowok tersebut. Nah, lanjut ceritanya mereka lanjut di WhatsApp. Dan si cowok ini masih sopan banget sama kayak DM di Instagram masih nanya-nanyainnya dengan nada sopan. Nah, ternyata di WhatsApp mereka udah mulai teleponan ya Ani. Udah mulai saling mendengar suara si cowok dan cowok dengar suara Laura. Nah, setelah 7 hari di si cowok dapetin nomornya Laura, Laura agak menggeleng-gelengkan kepala nih setiap melihat sikap cowok aneh tersebut. Entah mungkin Laura melihatnya sebagai sosok laki-laki yang seperti biasa atau laki-laki berseragam seperti lainnya gitu kan Ani. Nah, ternyata nih dulu si cowok udah mulai cerita nih tentang kisah percintaannya dulu sama Laura. Ternyata dulu si cowok itu pernah deket sama cewek seumuran dengan Laura. Namun katanya dia deket sama cewek tersebut itu ceweknya ini kayak gila banget gitu dengan cowok berseragam gitu loh Ani. Terus deh. Nah, dan Laura bingung dong, ternyata ada ya cewek yang seperti itu gitu. Tapi nggak heran sih Ani, biasanya
dia juga sering nih nemuin kejadiannya ada cewek yang terlalu terobsesi banget nih dengan cowok-cowok berseragam. Nah, ternyata si cowok ini dia mulai respect ke Laura karena Laura dia ternyata berbeda ya dengan cewek pada umumnya gitu. Dengan cewek, Laura ini termasuk cewek yang gak tergila-gila gitu sama cowok yang berseragam. Iya. Nah, setelah Karena dia nggak itu, agresif gitu kali ya. ya bener banget Ani. Nah, setelah itu ada hal yang membuat Laura ini kaget. Ani tahu nggak dia apa? Apa tuh deh? Ternyata si cowok ini belum pernah pacaran sama sekali. Aduh, Oh my god, salah nih, nggak jadi buaya deh. Kayaknya fix idaman kayaknya nih deh. iya bener banget nih. Jarang banget gitu kan cowok berseragam tapi mereka belum Nggak pernah pernah pacaran sama. pacaran. Nah, si Laura awalnya kayak ngira si cowok ini kayak membual gitu kan. Nyatanya emang bener-bener nggak pernah si cowok ini pacaran. Terus hampir tiap malam nih mereka teleponan, membahas hal-hal random, bertukar cerita. Si Laura ini menceritakan hal-hal seperti dulu Laura pengen nih jadi polisi. Ternyata Laura lulus lewat jalur SNMPTN dengan puluhan ribu pesaing di luar sana. Mana lulusnya di PTN Impian. Dea kalau misalnya jadi Laura juga sangat sangat bersyukur sih Ani, apalagi dengan puluhan ribu pesaing kan, terus bisa lulus lewat jalur SNMPTN. Walaupun cita-citanya Laura dulu jadi polisi kan, setidaknya nih Ani dia sekarang lagi dekat sama cowok berseragam gitu kan. Iya, betul banget. Nah, ternyata si laki-laki ini sederhana gitu Anis, senyumnya manis, mempesona. Terus tatapan di balik layar ponselnya itu teduh dan dalam. Tidak sekalipun cowoknya ini kalau misalnya lagi video call nih sama Laura, dia memalingkan wajah gitu, kayak malu-malu kucing gitu ya Ani. Nah, Aduh. ternyata si cowok ini jago banget bahasa Inggris. Terus si Laura ini suka banget gitu sama cowok yang jago bahasa Inggris. Nah, mulai dari sana mereka mulai jadi semakin dekat. Nah, tiba-tiba si cowoknya ini ngajak pacaran Laura. Oh my God, and finally mereka pacaran dong, Ani. Akhirnya. Ini kayak mulus aja gitu kan, Ani, perjalanan kisah cinta mereka. Terus tiap malam mereka video call mulu. Biasanya si Laura ini bosan gitu kan, kurang nyaman kalau misalnya terus-terusan video call gitu atau call gitu. Tapi ternyata dengan cowok ini nggak ada rasa bosan sama sekali gitu. Malah mereka ngerasa saling melengkapi gitu. Awalnya si Laura ini malu karena Laura juga nggak jago bahasa Inggris kan. Tapi si cowoknya ini dengan sabar ngajarin Laura bahasa Inggris gitu tanpa sungkan-sungkan ngasih ilmu yang cowok dapatkan ini ke Laura. Ternyata nih Ani, Laura ini dia anak bungsu dan salah satunya anak perempuan yang ada di dalam anggota keluarganya. Kedua abangnya ini cowok dan abang yang pertama ini sudah menikah, sudah punya anak malah. Dan karena dia adik cewek sendirian, otomatis abangnya ini jadi protektif gitu kan dalam memilih-milih cowok buat adiknya gitu kan. Nah, terus ke waktu itu si Laura ini mulai berani ngenalin doinya ini ke keluarganya gitu. Dia bilang, "Doi aku ini polisi" gitu. Sedangkan ternyata kedua abangnya ini audisi gitu. Mereka tahu ternyata abang Laura ini kebanyakan cowok berseragam itu cuman pengen main-main aja nih. Pastinya mereka punya banyak pacar gitu. Tapi si Laura ini dia ngerasa kalau misalnya doinya ini berbeda nih dari kebanyakan cowok berseragam di luar sana. Entah kayak gimana tuh, tapi firasat Laura bilang kayak gitu. Nah, sampai akhirnya Mama dan Papa Laura mendengar hal ini. Awalnya Laura merasa sedikit takut gitu kan, takut kalau mama papanya itu memarahi atau tidak setuju gitu, malah nyuruh putus sama doinya ini. Terus ternyata ekspektasi Laura itu salah. Malah mamanya Laura itu senang sekali dengarnya.
kata Mama Laura, setidaknya dalam keluarga kita harus punya salah satu orang dalam. Terus papanya lantas ketawa gitu kan, Ani, orang dalam nih maksudnya gimana ya? Relasi sama polisi nih kayaknya ya kan, Ani? Iya, biar bisa lolos nih kayaknya. Iya, bener banget nih. Terus tawa mereka semakin keras tuh di dalam keluarga Laura. Nah, waktu itu ternyata kan Laura sama doinya ini lagi LDR. Doinya ada di Jakarta dan Laura ada di daerah Sumatera Barat. Nah, langsung saja nih sebuah panggilan video call masuk. Mama si Laura ini antusias nih jawabnya. Obrolan keduanya ini ternyata mamanya sama doi Laura ini udah mulai deket gitu loh, Ani. Udah saling kenal gitu dan udah seru gitu. Udah seru gitu loh ngobrolnya gitu. Aduh, lampu hijau nih. Terus gimana nih, Dek? Nah, saat sebelum mengakhiri panggilan nih, mamanya sempat berkata sama doinya nih, tolong jangan sakiti perasaan Laura ya. Ini mama percayakan Laura sama kamu, tolong jaga dia. Wah, ini emang udah lampu hijau banget ya nih. Mamanya aja udah setuju kan gitu. Ya udah ngasih beberapa pesan juga nih, udah mempercayakan si cowok kan ya ibaratnya deh. Nah, iya bener banget. Nah, ternyata semenjak hari itu mama sering banget jadinya teleponan sama Laura ini. Bahkan papanya Laura pun ikut juga kadang-kadang. Hubungan Laura sama doinya ini semakin erat. Bahkan dia datang nih doinya nih jauh-jauh dari Jakarta sampai ke daerah Sumatera Barat untuk bertamu dan jumpa secara langsung dengan mama dan papa. Nah, waktu si doinya Laura ini berkunjung ke desanya Laura, waktu sore hari Laura ajak si doinya ini keliling desa dengan motor metik kesayangan Laura. Sepanjang perjalanan, doinya ini menggenggam erat tangan Laura dan Laura seneng banget waktu itu. Nah, namun rasa senang itu ternyata si doinya ini mau dinas keluar kota, tepatnya di Papua selama 17 itu Iya, selama 7 bulan. ya sedih dong. Iya, sedih banget. Dia aja yang dengernya sedih nih, Ani. Nah, Laura nggak bisa sedih juga dengernya. Tapi ya mau gimana lagi, doinya ini seorang abdi negara. Mau nggak mau, Laura juga harus pengertian sama doinya kan. Iya, betul banget. Terus Nah, gimana lagi, Dek? otomatis mereka LDR kan, Ani. Sebenarnya memang mereka udah LDR 1 tahun kan. Memang sebenarnya mereka udah LDR, namun LDR kali ini sangat berat nih bagi Laura dan doinya. Karena termasuk jauh ya, Ani. Apalagi Iya, ini merantau ke Papua selama 7 bulan gitu. betul banget. Nah, ternyata doinya ini nggak mau bikin Laura itu jadi overthinking. Setiap kegiatan doinya itu selalu dilaporkan sama Laura. Kayak misalnya doinya lagi makan, lagi di gunung, lagi ngumpul bareng teman. Selalu doinya ini kabarin ke Laura. Ini idaman banget. Bikin banget nih. Iya, apalagi si doinya ini bisa bikin Laura nggak overthinking gitu kan. Iya, Nah, betul. kita 7 bulan itu masih LDR sampai saat ini, tetapi nggak lama itu sebentar lagi dia akan pulang. Yeay! Dia dengarnya juga turut senang banget nih Hani, karena masa 7 bulannya itu udah hampir berakhir nih, nggak kerasa aja gitu kan. Nah, Iya, cerita dari Laura cukup sekian ya Ani. Cukup sampai mereka LDR. Mungkin kayaknya abis LDR itu selama 7 bulan mereka bakal ketemu lagi deh Ani. Ya enggak? iya betul banget. Semoga langgeng aja lah nih ya buat si Laura sama cowoknya. Iya, benar banget Ani. Nah, pelajaran yang bisa kita Iya, ambil yaitu walaupun kita LDR, kita juga harus saling ngasih kabar gitu kan Ani. Kita harus tetap jaga komunikasi kita supaya kita saling pengertian. Yang cowok bisa membuat ceweknya nggak overthinking, ceweknya bisa sepenuhnya percaya sama cowok walaupun LDR. Ya nggak Ani? nah betul banget nih Dek. Dan satu lagi, kita nggak boleh juga berprasangka buruk sama seseorang. Mana tahu seseorang yang dianggap itu nggak baik, ternyata baik. Kayak contohnya cowok tadi kan, yang biasanya orang-orang pasti nganggap
wah cowok berseragam itu main-main aja kayak gini gitu kan. Tapi ternyata yang di cowok ini berbeda gitu loh dari cowok yang lainnya. Iya, benar banget Ani. Ternyata cowok yang dikenal sama Laura tadi tuh berbeda dari cowok pada umumnya. Kayaknya udah cukup ya Ani cerita kita di Break Podcast kali ini. Nah, buat sobat semua yang mau ceritanya dibacain sama kita, boleh banget nih. Next time bakal kita bacain lagi nih di Bilik Podcast selanjutnya atau di episode-episode selanjutnya. Betul banget. Dan cerita-cerita tersebut nggak semata-mata tentang percintaan loh ya sobat semua. Kalian juga boleh bercerita tentang gimana permasalahan atau gimana keresahan kalian di perkuliahan gitu. Nah kayaknya udah sampai nih di penghujung podcast ya nggak Dek? Iya, benar banget. Dan kita udah sampai nih di penghujung podcast. Kita mau pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.